Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak tangguh dan kreatif. Hari ini kita mulai lagi pembelajaran daring ya. Marilah sebelum belajar kita mengucapkan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita sudah mulai belajar subtema 3, tugasku sebagai umat beragama. Silakan anak-anak membuka halaman 83. Pembelajaran 1. Umat beragama harus menjalankan ajaran agama. Beribadah merupakan salah satu kewajiban umat beragama. Dalam beribadah, kita harus saling menghormati antar umat beragama. Nah, sekarang kita baca teks di bawah ini bersama-sama. Tugas umat beragama. Sebagai umat beragama, kita harus menjalankan ajaran agama. Kita juga harus menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh agama. Berdoa adalah salah satu ajaran agama. Kita beribadah di tempat ibadah agama kita. Tahukah kamu apa saja nama-nama tempat ibadah umat beragama di Indonesia? Nah, anak-anak, di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, anak-anak tahu tidak ya, apa nama tempat-tempat ibadah umat beragama di Indonesia? Nah, Bu Ranum punya gambarnya. Anak-anak bisa melihat ya, sebentar. Yang pertama, ini adalah gambar masjid. Masjid adalah nama tempat ibadah agama Islam. Kemudian yang kedua, ini adalah gereja. Ini adalah tempat ibadah agama Kristen Protestan. Ya, ini tempat ibadah agama Kristen, gereja Kristen. Kemudian yang ketiga, ini juga dinamakan gereja, tapi ini adalah gereja Katolik, tempat ibadah umat beragama Katolik. Kemudian ini adalah pura. Pura adalah tempat ibadah agama Hindu. Kemudian ini adalah vihara atau kita juga bisa membacanya wihara. Wihara adalah tempat ibadah agama Buddha. Dan yang keenam, ini namanya kelenteng. Kelenteng adalah tempat ibadah agama Konghucu. Nah, itu tadi ya, 6 agama di Indonesia dan nama tempat ibadahnya masing-masing. Anak-anak nanti bisa menghafalkan ya. Oke, kita kembali ke halaman 83. Berilah tanda centang untuk pernyataan yang benar. Berilah tanda silang untuk pernyataan yang salah. Nomor 1. Umat beragama beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Benar atau tidak?
Nomor 1, jawabannya adalah benar, berarti ini kita centang. Nomor 2, aku malas berdoa kepada Tuhan. Nah, boleh tidak ya kita malas berdoa kepada Tuhan? Tentunya tidak boleh, berarti nomor 2 ini kita silang. Nomor 3, masjid, gereja, kelenteng, vihara, dan pura adalah tempat ibadah. Nah, seperti gambar yang tadi, ya, berarti ini adalah benar, kita centang. Nomor 4, setiap umat beragama menjalankan perintah agamanya. Ya, kita harus menjalankan perintah agama sesuai dengan agama kita masing-masing. Ini dicentang. Nomor 5, beribadah membuat manusia menjadi mulia. Ini benar ya. Dengan beribadah kita akan menjadi manusia yang mulia. Ini dicentang. Berarti silangnya cuma ada 1, yaitu nomor 2. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke halaman 84. Beribadah adalah tugas umat beragama. Dalam ajaran agama, kita juga diajarkan untuk saling menolong. Manusia wajib menjaga lingkungan. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan lingkungan. Umat beragama akan menjaga lingkungan sekitarnya. Contoh menjaga lingkungan adalah dengan menolong makhluk hidup lain. Dengan menolong, kita menunjukkan sikap menyayangi sesama makhluk hidup. Bila kita menyayangi makhluk hidup, tentu Tuhan akan menyayangi kita. Nah, selain kita mempunyai tugas beribadah, ini kewajiban kita juga punya kewajiban untuk menolong makhluk hidup lain. Ya, contohnya ini, kalian lihat di sini ada gambar menolong orang lain yang kesusahan. Ya, misalnya menolong korban bencana alam. Kemudian ini menolong hewan yang tercebur ke sungai, ya, menolong kucing yang tercebur ke sungai. Ini juga perbuatan yang baik. Kemudian ini menjaga lingkungan, menyirami tanaman, ini juga termasuk perbuatan yang baik. Oke, kita jawab pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, apa tugas utama kita sebagai umat beragama? Nah, apa ya tugas kita sebagai umat beragama? Nah, di sini ada beribadah adalah tugas umat beragama. Jawabannya ini beribadah. Silakan anak-anak menulis. Nomor 2, kenapa kita harus tolong-menolong dengan orang lain? Mengapa ya kita kok harus menolong orang lain? Supaya apa? Supaya kita bisa meringankan beban orang lain. Atau bisa juga kalian menjawab seperti ini. Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Silahkan ditulis. Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Nomor 3, sebutkan contoh lain menolong hewan dan tumbuhan. Nah, contoh kita menolong hewan selain yang ini tadi, selain menyelamatkan dari sungai, apalagi ya contoh yang lain? Bisa anak-anak menjawab
memberi makan hewan yang kelaparan, boleh. Atau merawat hewan peliharaan dengan baik, memberi tempat berlindung untuk hewan liar, itu juga boleh ya. Itu kalau untuk hewan. Kalau untuk tumbuhan, ini selain menyiram tanaman, boleh juga anak-anak menjawab memberi pupuk. Kemudian bisa juga menyiangi. Menyiangi itu mencabuti rumput liar di sekitar tanaman. Ya. Kita lanjutkan nomor 4. Mengapa kita harus menjaga lingkungan di sekitar kita? Mengapa kok kita harus menjaga lingkungan di sekitar kita? Jawabannya adalah agar lingkungan tetap lestari. Agar lingkungan tetap lestari. Lestari itu apa? Lestari itu terjaga, indah, nyaman, ya. Itu namanya lestari. Agar lingkungan tetap lestari. Nomor 5. Pernahkah kamu menolong teman? Tentunya pernah ya. Silahkan dijawab di sini pernah. Oke, kita lanjutkan ke halaman 85. Ayo menulis. Manusia hidup harus tolong menolong. Saat terjadi bencana alam, para korban membutuhkan bantuan. Orang-orang yang tidak mengalami bencana akan membantu orang-orang yang mengalami bencana. Susunlah gambar berikut sehingga menjadi berurutan. Nah, ini ada 3 gambar. Kita urutkan mana dulu yang gambar nomor 1. Peristiwa pertama apa? Nah, peristiwa pertama adalah yang ini. Kita beri nomor 1. Jadi hujan yang lebat turun selama berhari-hari sehingga menyebabkan banjir. Nah, banjir ini biasanya disebabkan kalau di daerah tersebut aliran sungainya tidak lancar atau mampat. Biasanya karena banyak sampah, jadi menyebabkan banjir. Nah, yang kedua, karena banjir, maka banyak orang-orang yang mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ini berarti nomor 2. Nomor 2. Kemudian ini berarti nomor 3. Orang-orang korban bencana alam mendapatkan bantuan dari orang-orang lain yang tidak mengalami bencana. Baik anak-anak, sekarang tulislah cerita berdasarkan gambar yang sudah kamu urutkan di atas. Nah, bagaimana ceritanya? Seperti yang tadi Bu Ranum jelaskan ya. Kalian boleh memakai kalimat kalian sendiri atau Bu Ranum sudah memberi contoh. Ya, kalian bisa mengikuti yang dicontohkan oleh Bu Ranum atau bisa juga membuat kalimat sendiri. Ini contohnya ya. Hujan deras selama berhari-hari menyebabkan banjir. Semua warga desa mengungsi ke tempat yang aman. Di tempat pengungsian, korban bencana banjir mendapatkan bantuan dari PMI. PMI adalah singkatan dari Palang Merah Indonesia.
Ini bisa kalian lihat, orang yang memberikan bantuan itu memakai rompi yang di belakangnya ada tanda palang merah. Nah, itu adalah palang merah Indonesia. Silahkan anak-anak bisa menulis sesuai dengan kalimat kalian sendiri atau mencontoh milik Buranum ini. Menulisnya di bagian yang kosong ya, bagian yang warna kuning. Di sini nulisnya. Oke. Kalau sudah, sekarang tugas mandiri. Tugas untuk kalian kerjakan sendiri adalah halaman 94 dan 95. Bacalah teks di halaman 94, kemudian kalian menjawab soal ini nomor 1, 2, 3, 4. Dan ayo lakukan nomor 1, 2, 3, 4. Berarti semuanya ada maaf ya, ini ada 5 soal. Yang atas ini 5 soal, yang bawah ini 4 soal. Berarti semuanya ada 9 soal. Silahkan dikerjakan sendiri. Kalau misalnya bingung, boleh bertanya pada orang tua. Kemudian tugasnya difoto ya, dan dikirimkan ke classroom. Nah, anak-anak dibiasakan tidak menunda-nunda tugas supaya tidak menumpuk. Ya, kalau menumpuk akhirnya akan memberatkan kalian sendiri. Jadi, disiplinlah dalam mengerjakan tugas. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.